Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu harus yakin bahwa semua kebaikan akan berdampak baik, semua keburukan juga akan berdampak buruk. Niat yang buruk, perilaku yang baik, niatmu elek tapi kelakuanmu ketok apik, maka keburukanmu nanti akan tampak. Kebaikan sekecil apapun yang disembunyikan akan tampak, keburukan sekecil apapun disembunyikan juga akan tampak. Makanya kita beramal itu butuh dua. Yang pertama butuh ikhlas, yang kedua butuh ridho. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Napa Pak Ikram? Bedanya ikhlas karo ridho yuk. Apa bedanya? Lu kan mirip-mirip to, ono ikhlas, ono ridho. Lah, wong amal iku aja sampai gak duwe loro. Ketika kita tidak punya keikhlasan dan ketidakridhoan, maka kita tidak akan pernah melakukan apapun. Maka lakukan amal dengan ikhlas dan dengan ridho. Bedanya apa ikhlas karo ridho? Ikhlas itu sabar narimo pandu. Oh, ayo terus lan ridho. Nggih ngoten. Ikhlas itu ada di depan, ridho itu ada di belakang. Sebelum melakukan apapun ikhlas. Jadi ikhlas itu berada di mana? Di depan. Ngajimu ikhlas, hasilnya ridho. Dengan ujian ikhlas di depan. Apapun yang terjadi kita terima. Hasilnya ridho. Arep berangkat bakul es, ikhlas lillahi ta'ala, aku bakul es karena Allah, itu ikhlas. Dene ora payu, ridho. Paham maksudnya ya? Kita mau jadi pengusaha, mau ikhtiar, yang dibutuhkan yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas belajar ke sana, ikhlas belajar ke sana, ikhlas mengawali ini, ikhlas melakukan ini, ikhlas. Yang terjadi setelah terjadi ridho. Lah, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Tuhanmu Muhammad itu sungguh setiap manusia itu akan dicukupi amalnya. Amal yang baik dibalas baik, amal yang buruk dibalas buruk. Walaupun kadang kita nggak pernah bisa mikir hikmahnya. Kemarin sudah tak ceritakan, ada dua raja. Yang satu zolim, yang satu soleh. Raja yang zolim ini nanti kita bahas kezoliman setelah ayat ini. Pokoknya zolim itu yang menyengsarakan banyak orang, itu zolim. Dia tiba-tiba sakit. Sakitnya agak lama, tabib didatangkan juga nggak ada yang tahu obatnya. Tiba-tiba ada satu tabib, carikan ikan yang seperti ini. Mestinya saat itu ikan itu langka di tahun itu, di bulan itu, di musim itu. Tapi saat itu tiba-tiba ikan itu bau banyak sehingga raja yang zalim ini sembuh. Yang satu raja yang soleh, yang berbakti kepada Allah, yang gemati sama rakyatnya, tiba-tiba sakit. Sakitnya sama dengan raja yang zalim. Mestinya saat itu musim ikan itu untuk obatnya itu banyak, tapi tiba-tiba langka hingga enggak menemukan obat dan mati. Ada orang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Sing soleh kok digawe mati, sing zalim kok digawe urip. Seakan-akan orang, makanya orang jahat kok yo terus dikasih sama Allah. Yang orang-orang baik kok tambah sulit, tambah sulit. Akhirnya ditanyakan itu para nabi. Ditanyakan pada salah satu nabi Bani Israel ketika itu, dijawab. Seburuk-buruknya atau sezolim-zolimnya raja yang zolim itu ada kebaikan. Makanya Allah nggak ingin balas kebaikan raja zolim itu nanti di akhirat, nggak ingin. Akhirnya kebaikan raja zolim itu dibalas di dunia sehingga dia tidak mendapatkan kebaikannya di akhirat. Sehingga sok mbeni kena mati karena bek. Tiada ampun. Lah, sing apik raja soleh, sak soleh-soleh wong, sebaik-baiknya orang pasti punya keburukan.
Ya Allah ingin balas. Ini eman-eman ini keburukan. Ini nanti dibawa ke akhirat. Makanya sama Allah, keburukan ini dibalas di dunia. Sehingga nanti orang soleh ini di akhirat tinggal menikmati saja. Karena apa? Keburukannya sudah dibalas di dunia. Nah ini sampean kok rumangsa wong apik kok duwe elek. Karo Allah diuji. Sakit. Oh iki donya. Sampai ning akhirat karek penake. Mungkin diuji dengan ngapunten gak duwe duit. Kebulet utang. Itu salah satu cara Allah. Oh, iki wong iki apik, tapi kadang kok duwe elek. Biar eleke dientekno ning donya. Dihabiskan di dunia, nanti ketika di akhirat dia tinggal dapat baiknya. Ayo milih ndi kowe? Milih sing zalim apa milih sing soleh? Soleh. Makna jero rada susah sithik lho. Dadi sesuk nek susah iling cerita iki. Oh, wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Makanya jangan janggal ketika ada orang yang fasik, kemudian sama Allah dikasih banyak. Itu biar dia nggak punya kebaikan di akhirat. Biar habis kebaikannya di dunia. Orang yang soleh, orang yang baik, kadang-kadang ujiannya kok banyak. Yo, kurang api-apiye aku. Kok ujiannya kok akeh lah, justru kowe apik iku ujianmu akeh. Tapi jangan terus kok mulai ngaji wis penak dadi wong elek wae. Wong ayate ora ngono kok. Wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir.